Hari perayaan Idul Adha kini telah usai. Para umat muslim pun telah menyelesaikan ajaran sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan cara berkurban. Momen-momen penyembelihan hewan kurban pun tak bisa dilewatkan bagi sebagian banyak orang. Seperti halnya Raffi Ahmad. Ia, aktor berjuluk Sultan Andara tersebut, terlihat menghadiri acara penyembelihan hewan kurban miliknya yang diadakan di bilangan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Di tengah acara yang sedang berlangsung, Raffi pun mengungkapkan euforia dirinya dalam menyambut Idul Adha yang jatuh pada 20 Juli 2021. Selain itu, pria berumur 34 tahun itu juga buka suara terkait sapi terbesar miliknya yang sempat viral lantaran memiliki bobot lebih dari 1 ton. Jangan lepas. Bangunin dulu ini. Rafathar Malik Ahmad bin Raffi Farid Ahmad, Syana Sadika binti Munawar Ahmad, Rici Ismail bin Isis Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti dagingnya kita bagi-bagikan ke warga ya. Sedia. Iya, habis ini kan pulang. Tahun ini tetap karena kita lagi PPKM, lagi suasananya masih COVID, jadi ya kita nggak bisa sholat id rame-rame, nggak bisa potong kurbannya juga. Aku cari tempat ini di rumahku yang Lebak Bulus dulu, dekat di samping rumah itu ada tanah kosong, ada rumah kosong, rumahnya lumayan besar, tanahnya lumayan besar. Jadi aku sewa lah buat taruh hewan-hewan kurban aku supaya bisa potong di sini. Jadi mengurangi, takutnya kan orang rame, jadinya kita cari tempat yang memang private lah, cuman aku jadi sewa lapangan sendiri, jadi hewan-hewan kurbannya semua ditaruh di sini. Nggak semua sih, jadi alhamdulillah ada yang di Bandung, jadi alhamdulillah tahun ini tuh kita ada kisaran 20 sapi, 20 kambing, tapi kita bagi yang di sini mungkin sapinya ada 16, kambingnya ada 11. Sisanya udah kita bagi ke Bandung. Nenek Popon minta 1, kita kirim 1 Bandung. Ada yang ditaruh di tempat Mama Rita juga, karena kan Mama Rita takut ke sini, nggak mungkin ke sini juga. Kalau ini kan rumahnya di Lebak Bulus tuh, Mama Ami tuh tinggal. Sekarang rumah yang Lebak Bulus Mama Ami yang tinggalin. Nah ini di sampingnya, ini townhouse-nya sampingnya tuh ada tanah kosong. Jadi 1 kirim ke Mama Rita, ada yang kirim ke Mami Popon, ada yang kirim ke ada masjid di Bandung juga ada, sama di Jakarta. Terus kalau kambing di sini lumayan juga sih ada. Jadi sapi sama kambingnya atas nama orang-orang keluarga aku sama orang-orang yang kerja sama aku. Alhamdulillah kan setiap tahun itu si timnya Rans itu nambah nama. Jadi alhamdulillah juga mereka kebagian kurban. Jadi namanya satu-satu aku masukin. Sapinya lumayan sih alhamdulillah. Rezekinya ada, kita juga meskipun keadaan seperti ini, tapi kalau untuk berkurban ya kita maksimalkan supaya insya Allah kan berkahnya buat banyak orang. Ya hari ini Rafathar baru sekali nih akhirnya ikut, karena tahun lalu dia nggak mau. Tahun ini dia udah agak besar, dia udah berani lihat. Aku bilang sama Rafathar, kalau pas disembelih, kalau nggak berani jangan lihat. Dia pas disembelihnya nggak lihat, tapi selesainya dia ngelihat. Kita kasih tahu kalau hewan kurban tuh kan ada ceritanya Nabi Ibrahim, dia udah tahu ceritanya Nabi Ibrahim, dia tahu. Dia sendiri yang tadi mau datang ke sini, mau lihat 1 sapi aja Pak, habis itu dia pulang. Kalau sapi tuh ini baru sekali aku naikin sapi, nggak pernah berani naikin sapi. Jadi sapinya itu jadi ada sama Mbak Elsa temen aku, jadi dari tahun lalu. Jadi setiap kali mau beli sapi buat tahun depan misalnya, udah dari tahun ini kita udah beli, udah booking supaya kita dapat yang besar, sama supaya dapat harganya juga lebih bersahabat. Jadi ya, kemarin sama si Mbak Elsa itu ada 10 sapi dari Mbak Elsa, jadi 1 ton semua tuh, 10 sapinya semuanya 1 ton, 1 ton, 1,1 ton, 1,1. Sama ada nih yang dari Gunung Kidul 1,350, pernah 1,4, nanti dia turun lagi 1,35, segituan. Ya itu si Bager ini, jadi ya kan jodoh-jodohan. Memang ini di Gunung Kidulnya katanya sapinya tuh banyak orang yang, karena kan dia menggemburkan sapinya tuh, memelihara sapinya 4 tahun. Selama 4 tahun
Jadi sapinya itu jadi kebanggaan daerah Gunung Kidul karena seneng gitu ngeliat sapinya besar. Akhirnya kemarin juga udah banyak yang pengen, tapi ya jodohnya sama aku aja gitu. Ya kan kayak gitu-gitu kan jodoh-jodohan. Kemarin sempat kita sumbangin juga satu sapi kita ke nakes, teman saya ada, cuman nggak tahu di mana, yang kita udah serahkan ke nakes juga ada, ke masjid di Bandung ada. Jadi satu ke nakes ada, aku kirimin. Yang lumayan sapinya juga lumayan besar, 900 kilo. Ya berkurban ini ya kita kan bisa mengikhlaskan sebagian rezeki kita kalau kita mampu. Insya Allah juga nanti ya percaya nggak percaya kalau untuk kurban, untuk sedekah, untuk berbagi pasti ya ada aja nanti akan kembali lagi ke kita. Jadinya ya kalau ada rezeki kita bisa berkurban, mau sapi mau kambing, yang penting keikhlasan kita aja. Acara pemotongan hewan kurban yang dilaksanakan oleh Raffi Ahmad berjalan tanpa dihadiri oleh sang istri tercinta, Nagita Slavina. Bukan tanpa alasan, Raffi selaku suami dari Nagita pun mengatakan jika sang istri berhalangan hadir karena kehamilannya yang saat ini sudah menyentuh 6 bulan. Pria kelahiran Bandung itu juga menceritakan betapa excitednya Rafathar yang sudah siap menyambut adik barunya. Hari ini karena dia lagi hamil, jadi Gigi juga nggak ikut. Tahun lalu dia masih ikut, tapi tahun ini karena dia hamil, jadi dia di rumah aja. Takutlah kita juga karena kan jaga kehamilannya udah mau masuk ke 6 bulan. Doain mudah-mudahan berarti masih 4 bulanan lagi. Kayaknya kalau nggak ada halangan di Desember, mungkin di November akhir atau Desember awal. Justru dia nggak ngidam aneh-aneh, justru karena lagi PPKM, lagi COVID. Jadi keadaan gini dia di rumah aja terus. Di rumah terus, nggak ngapa-ngapain, jadi seringin masakin buat aku, masakin buat Rafathar. Paling dia di rumah terus, bosan juga katanya, tapi ya kita juga kan jaga kandungan. Enggak sih, kalau memang makan itu karena giginya dia jadi demen makan aja. Jadi segala makanan tapi yang memang sehat, makanannya yang bisa buat ibu hamil gitu. Tapi dia jadi variasi makannya itu bisa masak, jadi bisa masak apa. Jadi kalau ngidam sih tahun ini kayaknya dia nggak ada yang ngidam aneh-aneh sih. Karena dia Rafathar udah tahu kan udah ada bayi, tapi suka sensitif gitu kalau misalnya dia nanti kalau misalnya kita nggak perhatiin dia suka bilang ya udah nggak sayang lagi sama AA, suka gitu. Ya wajar, dia tahu kayaknya mau ada adik, jadi dia tuh suka nyari-nyari perhatian gitu. Ya dikasih tahu kalau Rafathar kan sama aja, mau anak 1, anak 2, nanti kalau punya anak lagi kan setiap anak kan kasih sayangnya harus seimbang, dikasih tahu pelan-pelan. Tapi Rafathar juga excited juga, dia nungguin adiknya, dia setiap hari suka. Kalau aku malah jarang ngajak ngobrol ke bayinya. Biasanya Rafathar terus ade dipeluk-peluk perutnya, ade nanti cepet ya ketemu sama AA ya gitu. Belum, kayaknya nama nanti aja lah, sambil masih nyari-nyari. Mungkin Rafathar juga last minute waktu itu pas udah bayinya udah brojol baru ada namanya. Dalam kesempatan itu, Raffi Ahmad mengungkapkan harapan dirinya dan berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Sebagai penutup, suami dari Nagita Slavina itu pun juga mengingatkan masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan saat ini demi menjaga keluarga yang berada di rumah. Ya mudah-mudahan tahun depan udah nggak COVID lagi, nggak pandemi lagi, jadi kita bisa sholat di masjid, bisa kumpul sama keluarga. Kan gini kita nggak bisa kumpul, kayak Mama Rita nggak ada gitu karena dia sapinya kirimin ke rumahnya, jadi dia potong di rumahnya sendiri. Ketemu nenek aku, Mami Popon juga nggak bisa, ketemu keluarga deket nggak bisa, ketemu temen juga sekarang kan ya susah banget dalam kondisi gini. Jadi apalagi kondisi PPKM gini, ya mudah-mudahan PPKM-nya segera kalau udah turun angka COVID-nya nanti udah nggak PPKM lagi, kita bisa kerja tetap protokol kesehatan ya bisa lebih baik lah semuanya. Saya Raffi Ahmad, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Adha. Tetap jaga protokol kesehatan, sayangi keluarga, jaga keluarga. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf lahir batin.